Assalamualaikum Sobat Islam. Panas tantangan lanjutan Mbah Gimbal kepada putra-putra Kalimantan setelah sebelumnya menantang para habaib, ulama, ustadz dan kiai. Mbah Gimbal yang terus menyerukan tantangannya kepada siapa saja yang coba melecehkan budaya Nusantara, hingga akhirnya tantangan tertuju kepada putra Kalimantan dengan maksud yang berbeda dari tantangannya. Sementara terkait tantangan Mbah Gimbal tersebut, inilah Panglima Jila, sosok yang kebal senjata, pemimpin besar pasukan merah Tario Borneo Bengkulu Rajang dari suku Dayak yang diklaim memimpin 48.000 anggota. Siap meladeni siapapun yang akan coba mengusik budaya dan segala permasalahan di tanah Kalimantan. Lantas apa maksud dari tantangan tersebut dan apa tujuan sebenarnya? Inilah kehebatan kesaktian Panglima Jila versus Panglima Laskar Lembah Mayat, Mbah Gimbal sang putra alam. Selengkapnya, mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Nama Mbah Gimbal kini menggegerkan tanah air sebab banyak tantangannya, mulai dari menantang para habaib, ulama, ustadz dan kiai, serta putra-putra Kalimantan. Sesaat setelah Edi Mulyadi yang dinilai menghina Kalimantan dengan menyebutkan bahwa Kalimantan adalah tempat jin membuang anak, hingga sontak kemarahan putra-putra Kalimantan sebab ucapan Edi tersebut. Dan kini Mbah Gimbal ikut turun tangan dan menyatakan bahwa dirinya menantang putra-putra Kalimantan dan menyatakan bahwa saya melihat fenomena yang luar biasa di bumi pertiwi ini, yaitu warna merah. Saat ini bumi Borneo Kalimantan menjadi lautan merah dengan putra-putra daerahnya yang membara karena semangat yang luar biasa. Saya Mbah Gimbal tidak pernah takut dengan putra-putra Kalimantan karena mereka bisa menerima siapa saja yang berlaku sopan dan menghargai adab mereka. Dan oleh sebab itu saya menantang putra-putra Kalimantan dimanapun berada, menantang untuk mencari orang-orang yang menistakan Kalimantan, serta dianggap sebagai sarangnya setan, tempat pembuangan anak jin, kata Mbah Gimbal. Mbah Gimbal yang juga menamakan dirinya adalah Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayat dikenal kebal saat atraksi debus dan pamer kekebalan senjata di banyak tayangannya di YouTube saat ini. Dan inilah Panglima Jila, sosok pemimpin besar pasukan merah Tario Borneo Bengkulu Rajang dari suku Dayak Kanayat di Toho, Kabupaten Mempawah, tepatnya di Desa Semboro, Kalimantan Barat, adalah seorang panglima sesungguhnya yang juga dikenal kebal dari apapun, hingga siap mengamankan siapa saja yang coba mengusik adat, budaya, serta permasalahan di tanah Kalimantan. Melihat sepak terjang Mbah Gimbal sang putra alam versus Panglima Jila, pemimpin 48.000 pasukan merah yang sama-sama kebal saja, mencintai budaya dan juga seorang panglima tinggi, lalu siapakah panglima yang sesungguhnya? Itulah perbandingan kehebatan dan kesaktian Mbah Gimbal sang putra alam dengan Panglima Jila, sosok pemimpin besar pasukan merah elit Kalimantan. Jadi oleh sebab itu saya Mbah Gimbal menantang putra-putra daerah Kalimantan dimanapun berada, menantang untuk mencari orang-orang yang menistakan Kalimantan, yang dianggap sebagai sarangnya setan, tempat pembuangan anak jin, sarangnya kuntilanak, sarangnya genderuwo. Orang tersebut dengan kroni-kroninya harus segera ditangkap. Jemaah, antum kalau melihat ada orang kebal di zaman sekarang, ditunjukkan kekebalannya. Antum tahu Khalid bin Walid, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, radhiyallahu ta'ala anhu.
dia kebal nggak? Kalau berperang pakai baju besi, oh penakut berarti. Bukan, anak kebal nih. Ya Allah, mana pedang? Kita bawa pedang. Khalid mengatakan ketika dia hendak mati, tidak ada satu tempat pun, satu jengkal pun di tubuhku, illa di situ ada bekasnya darbatu sayf, tebasan pedang. Au ta'natun birum, atau tusukan dengan, di situ ada bekasnya darbatu sayf, tebasan pedang. Au ta'natun birum, atau tusukan dengan tombak, atau anak panah. Tubuhnya Khalid itu penuh dengan bekas luka. Jadi sahabat Nabi nggak kebal. Nabi kebal. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Kalau Allah mau kasih kebal Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW perang Uhud itu patah gigi, darah mengucur dari pipi Nabi SAW. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.